somuhi wa ana ajzibi. Karena puasa itu milikku, aku yang akan menggandakan pahalanya. Langit dan bumi digabungkan belum tentu bisa menggadaikan untuk membeli pahala puasa tuh. Kenapa Bu? Si Dewi tak tahu kalau hamba tadi itu di kamar diam-diam masuk kamar mandi, ciduk tadi air gayung tuh. Mana tahu si Dewi? Mana Bu ya? Mengambil wudhu abang dek. Masuk kamar mandi ukuran 2x3 kan 1,5 x 3 meter. Lama kali Bu ya. Iya, bersih-bersih biar mantap sholatnya. Padahal udah berapa gayung minumnya pakai gula lagi di situ, ada tehnya, ada celup-celupnya lagi. Gitu lah istilahnya. Ini gulanya ini. Artinya apa? Tiada yang tahu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi atini ma'rifatika mahabbatak. A'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Baqarah fi ayati 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, abangda, saudara-saudara sekalian, jemaah silaturahim, malam Jumat di tempat hajatan rumah berkeluarga-keluarga besar di rumah ini, dalam hajatan mengirim doa kepada almarhumah kedua orang tua yang kami cintai, almarhum Haji Adhar bin Haji Abdul Kahar beserta almarhumah Hajah Yusni binti Haji Muhammad Nuh
beserta juga kedua orang tua masing-masing dari almarhum almarhumah, abang, kakak dan adik kerabat dari almarhum almarhumah, besan, bebesan dan mertua dari almarhum almarhumah, juga dari orang-orang yang kita cintai, beserta bapak-bapak dan abang dari niatkan masuk dalam doa tadi. Semoga dikabulkan Allah permohonan yang kita mohonkan kepadanya. Amin ya rabbal. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berada di malam 25 bulan Sya'ban. Ada juga yang mengatakan malam ini malam ke-24 bulan Sya'ban. Kapan Ramadannya? Ambil jalan selamat, kita tunggu apa kata pemerintah. Hasil dari ittifaqul ulama dan rapat nantinya melihat hasil keputusan hilal yang sudah terlihat sebelumnya. Maka yang perlu kita siapkan saat ini adalah bagaimana kita untuk siap memasuki Ramadan itu nanti. Inilah yang juga niat hajat dari rumah berumah keluarga besar di rumah ini, di samping untuk mengirim doa kepada almarhum almarhumah orang tua yang kami sayangi beserta kerabatnya, juga untuk mengembalikan kita kepada kaji sekali mendayuh 2-3 pulau terlampaui. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abangda, bapak dan saudara sekalian beserta keluarga besar kita yang di bagian dapur sana, ada makcik kami, ada kakak kami, ada semualah, ada istri kami, ada sepupu dan impal kami, juga keponakan-keponakan dan anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk bulan Sya'ban, di bulan itulah Rasulullah meminta untuk dapat dimuliakan, dan semua itu masuk bagian dari sebuah kerinduan, rindu Nabi Muhammad akan perjalanan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, bulan Allah yang Maha Rahman. Maka dikatakanlah Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Yang menariknya ketika setelah bulan Sya'ban disandingkan dengan bulan Ramadan, maka dikatakan Rasulullah lah lanjutan dari hadisnya, wa Ramadan syahru ummati, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sungguh Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah, Ramadan bulan umatku, bulan kita semua. Jadi tentu bulan ini tidak berpisah, pasti bulan ini bersambung. Ada bulan Allah, Rajab namanya. Bulan itulah Allah tunjukkan kuasanya, dan Nabi Muhammad nyata-nyata menyempurnakan penuhanan Allah akan dirinya sebagai hamba. Artinya Nabi Muhammad menuhankan Allah. Selama ini dengar kisah saja, cemana Nabi Nuh dengan kapalnya, cemana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, ternyata kibas yang disembelihnya. Banyak kisah yang didapat berupa firman Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad menyaksikan langsung, di samping mukjizat yang ada, itulah yang ditampilkan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Letih pun hilang, resah perasaan,
resah pikiran hilang dari permukaan badan, tak lagi kelihatan. Saat kuasa Allah hadir di depan, ditampilkan Allah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, itulah terlihat kekuasaan Allah. Dan intinya bulan Rajab kemarin bulan pengampunan. Masuk sekarang bulan bercabang-cabang kebaikan. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena disitulah Nabi Muhammad lihat dari langit pertama sampai langit ketujuh, mentok ke Sidratul Muntaha. Terlihat lagi bagaimana perawakan surga, terlihat lagi bagaimana perawakan neraka. Makanya diajak Rasulullah lah dengan cabang-cabang kebaikan. Maka arti Sya'ban itu cabang-cabang kebaikan. Termasuklah diantaranya silaturahmi, saling mengunjungi tempat saudara-saudari yang kita cintai, yang tadinya tak cakapan, setelah datang jadi cakapan. Ramadan pun tiba, tak ada hambatan, lanjut kaji pada Allah penuh dengan kemulusan, jalannya sedap. Tak ada lagi terhambat hati, perasaan terhambat, tak ada lagi terhambat akal, pikiran terhambat. Semua kembali kepada duduk kaji. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, balik kepada Allah. Nih kalau kita kaji-kaji yang lahir saja belum tentu semuanya dapat tercipta, belum tentu semuanya dapat dirasakan bersama. Jadi bagaimana? Ada alhamdulillah, tak ada alhamdulillah. Ngapa tidak kita katakan tak ada innalillah? Karena hakikat dari keberadaan itu sebenarnya kan untuk menjaga napas kita. Inilah yang tak terlihat ketidakadilan Allah. Memang Allah itu adil. Semuanya dapat napas, baik yang kaya maupun yang miskin, semua dapat bernapas. Tapi sayang, kadang dikira harta dan tata buat napas makin lancar perjalanannya. Banyak orang yang makin kaya, banyak makin berkuasa, oksigen aja yang dicarinya, tabung oksigen tuh. Tapi belum tentu orang yang bersepeda ontel risau hidupnya. Siapa bilang? Belum tentu yang tadi berfortun, beralfat, tenang hidupnya. Siapa bilang? Tapi tidak mungkin tak ada. Ada juga yang bahagia, berfortun, dia beralfat, dia nyaman hatinya. Maya sebab? Apa sebab? Bisa jadi karena tadi ia katakan semua milik Allah, balik kepada Allah. Selesai kita latar belakang masalah. Ini kayak penelitian jadinya. Barulah masuk. Inilah yang ditempatkan. Apa yang menyebabkan ini semuanya? Nafsu. Di mana nafsu itu? Nih, nafsu perut dan di bawah perut. Inilah penyebab. Sejengkal inilah yang membuat rusak kehidupan. Sejengkal inilah yang membuat hancur kenyamanan. Sejengkal inilah yang membuat gaduh suasana berumah tangga yang harusnya sakinah, mawaddah, warahmah yang dimilikinya. Gara-gara apa? Serakah. Serakah ingin perut ini tetap berisi, tapi tak pernah dia kaji. Roti yang dimakan nanti keluar tak berbentuk roti.
Siapa bilang ayam panggang, keluarnya pun ayam panggang yang harum sekali. Mambu ya, bau. Keluar dari, itu dia. Itulah dunia itu. Maka dalam hal ini, inilah yang ditempatkan kenapa Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Makanya panggilan pertama itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelummu. Kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena sebelumnya pun Islam ini datang sudah berpuasa semuanya. Terutama puasa itu datang di masa Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita puasa sebelum Ramadan tuh bang, puasa tiap bulan 13, 14, 15. Ada yang 1, 2, 3. Ada yang 27, 28, 29. Tapi yang ditempatkan pada puasa terang bulan 13, 14, 15. Datang Ramadan tak lagi jadi wajib. Makanya itu disebut shaumul bid. Padilahnya bagikan berpuasa Senin Kemis selama sebulan. Cuman tadi itulah udah dapat puasa 14-nya, 15-nya batal semua. Nah, cuman kembalilah pada innalillah tadi. Tapi disitulah dia menjaga. Kadang godaan tuh situ bang, situ pula lah kalau tadi hari ketiga atau di mobil situ pula dan traktir makan enak-enak. Halo Ustadz ini macam Ustadz ini aja masuk surga tadi. Ustadz sama Ustadz dia ngomong tuh bang. Makanya Allah bisa karena biasa. Jadi dia bilang udah makan lah kalian, ayo kita ikut nggak apa-apa. Cuman dia klaim merokok, hamba ini makan dia ngapa ngerokok nih, tak tahan nengok orang asap nih ya itu yang bahaya. Makan masih bertahan, asap rokok itu tak tahan. Bapak dan abang kakanda, makcik kami juga semuanya yang kami sayangnya ada di rumah ini yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika datang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, disinilah pemisahnya. Kenapa? Karena setelah puasa-puasa yang pernah dikerjakan dari orang-orang dulu, termasuk orang Yahudi, termasuk orang Kristiani, termasuk orang Hindu, termasuk orang Buddha, semua itu berpuasa. Kenapa? Karena pentingnya puasa itu. Kenapa? Apa sebab? Menahan. Inilah dia perut dan di bawah perut nih. Puasa kita menahan selera. Kadang tak ayal lagi kita berpikir dengan seksama. Awak bahas-bahas ayam panggang, awak kucilkan tempe goreng. Lupa awak ayam panggang sama tempe goreng tuh sama juga, tak tahu lagi mana lagi kalau keluar tuh pilih-pilih mana ayam tadi, mana tempe goreng tadi. Enggak, minta izin, maaf. Artinya itulah yang kita makan dan kita ributkan dan kita gaduhkan dengan istri kita. Kita gaduhkan dengan anak kita. Kita gaduhkan dengan keluarga kita. Yang kita lihat tadi enak dipandang mata, tapi kita lupa kita pikirkan yang masuk khusus. Di mana? Mata dan lidah ninya yang membuat goda. Menggoda kita tadi ayam tuh. Menggoda kita harta tuh. Menggoda kita kekuasaan tuh. Maka dalam hal ini, inilah kenapa pentingnya puasa tuh diterapkan dari masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Yahudi itu sampai 40 hari. Begitu juga Nasrani. Bahkan ada juga yang langsung puasa tadi 1 hari 1 malam. Tapi ada yang minum boleh.
Tapi disitulah ditempatkan dalam kajian Islami dan puasa ini dengan seksama dengan rapi, maka disitulah ditempatkan bagaimana kita menahan nafsu, itulah dia, termasuklah dia nafsu batini. Maka panggilan awalnya adalah amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman itu? Orang yang bersyukur dan bersabar. Maka abang dan bapanda yang dimuliakan oleh Allah, kemana arah dari kajian ayat 183 surah Al-Baqarah ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar, dinyatakanlah senyata-nyatanya bahwa sesungguhnya yang dimaksud puasa itu bukan menahan makan dan menahan minum tok, atau menahan berhubungan suami istri, tapi sesungguhnya adalah melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tiada lagi yang haram yang diharamkan, yang halal pun haram. Apa yang dimaksud tadi yang halal pun haram? Dari mulai setelah azan subuh sampai menjelang maghrib, itu yang halal jadi haram, bang. Apa maksudnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Taulah kita yang punya duit, kita yang punya kuasa tinggal ngambil di sungai. Tapi ketika datangnya waktu masuk subuh, belum lagi masuk azan maghrib, awak tengoklah tadi, yang tadinya kita sombong, katakan uang-uangku, kue-kueku, sirup-sirupku, siapa yang mau ngelarangnya aku minum? Inilah kadang sombongnya kita. Sampai lupa kadang kita pun membaca makan itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Tak baca bismillah, setan yang makan. Kau tak percaya, tengok YouTube tuh, itu ada orang YouTube tuh. Di belakang tuh setan tadi yang dijilat-jilatnya, dia apanya semuanya gitu dia. Itu yang disebut tidak berkah. Di sinilah yang ditempatkan bahwa yang halal itu adalah milik Allah. Catatan pertama adalah mengingatkan kepada kita bahwa tiada milik kita di dunia ini, titipannya semua nih. Maka panggilan disitulah kita sadari, dari setelah masuk subuh menjelang maghrib nanti, tidak ada yang bisa kita makan. Ini catatan puasa. Kalau ente puasa, apabila ente kumbat aja orang punya pupuk, berarti dia tak berpuasa. Berarti kaji baca apa? Tak beriman. Makanya diangkat Allah derajat itu dengan iman. Hei orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Maka jangan makan, jangan minum, jangan marah, jangan dengki, jangan iri. Bila kau iri dan dengki, tambah makan dan minum, berarti kau tak puasa. Berarti kau bukan pemilik derajat yang dikuasakan Allah padanya. Siapa dia? Amanu. Bukan ya Yonas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang berkeyakinan. Ketika keyakinan itu muncul, disitulah harta dan tahta tak akan menguasai dirinya, tapi harta dan tahta itu akan dia kuasai untuk dikendalikan. Bukan harta tahta itu yang mengendalikan dirinya. Inilah yang kita kembali. Maka di awal tadi Allah panggil dengan derajat yang tinggi dengan sebagai orang beriman. Nanti kalau bahasa guyonnya bang, Pak, di situ nampak orang tak beriman tuh. Kalau bahasa zaman dulu waktu Bang Haji masih rajang, kami masih kecil-kecilnya, itulah dia tuh, itulah orang tak beriman tuh, makan dia tuh. Dulu malu kita tuh kalau tak dibilang beriman, sekarang bangga orang tak beriman. Makan bantenya, nampak lagi kaki-kaki itu nanti. Itulah kajian pertama. Yang kedua derajat yang diberikan oleh Allah, tattaqun.
la'allakum tattaqun. Apa kemana arahnya kata Imam Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar? Bukanlah puasa itu hanya untuk menguruskan badan, bukanlah puasa itu tadi untuk menahan lapar dan minum saja, tapi puasa itu untuk mencapai takwa. Maka kata Allah, sa'asawmuhi wa ana ajzibi, karena puasa itu milikku, aku yang akan menggandakan pahalanya. Langit dan bumi digabungkan belum tentu bisa menggadaikan untuk membeli pahala puasa itu. Kenapa Bu? Si Dewi tak tahu kalau hamba tadi itu di kamar diam-diam masuk kamar mandi, ciduk tadi air gayung tuh. Mana tahu si Dewi? Mana Bu ya? Mengambil wudhu abang dek. Masuk kamar mandi ukuran 2x3 kan, 1,5 x 3 meter. Lama kali Bu ya. Iya, bersih-bersih biar mantap sholatnya. Padahal udah berapa gayung kok minumnya pakai gula lagi, di situ ada tehnya, ada celup-celupnya lagi. Gitulah istilahnya. Ini gulanya ini. Artinya apa? Tiada yang tahu, kata Rasulullah dalam hadis kursinya. Allah berfirman, as-saumuli, puasa itu milikku, wa ana ajzibi, akulah yang layak membayarnya. Berapa pahalanya? Langit dan bumi yang tahu kita begitulah pahalanya. Oh, lebih dari itu ku kasih, kata. Kenapa? Sebab kita dan Allah yang tahu. Ternyata sabar itu adalah berada separuhnya puasa. Berarti 1/4 iman itu adalah puasa. Masya Allah. Ambo makanya suka ahli puasa nih. Kalau tidak teringat ambo lagi Ikang Pauji, anak jalanan metropolitan, jadi tukang angkot abang. Makanya masuk tol awak, kalau tidak aja supir angkot. Kadang kita sipi-sipi kan segini sejengkali, baru bingung dia mangkot tuh. Rumah apaan jani hebat juga, bisa sipi-sipi rumahnya. Kok kayak gitu Bang Haji, awak dikenakan orang tuh. Awak tahu mau merepet, mepet kan sedikit, cuman sejengkal nggak nyampe sejengkal, baru dia mangkot tadi. Oh, maaf panjang bekas supir angkot, nggak apa-apa lah. Yang penting dia tak merepet lagi. Kalau tidak, dia pula yang ngapa, dia pula yang ini. Dah begitulah kadang. Bagaimana cara menanggulanginya? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu nisfus sabri, separuh dari kesabaran, dan sabar itu adalah separuh dari keimanan. Jadi puasa itu 1/4 dari iman. Bapak dan Abang sekalian dimuliakan oleh Allah, inilah kaji 2 hal yang kita kembali, ada derajat yang diangkat Allah pada kita. Yang pertama adalah sudah di awal kita diingatkan, hai orang-orang yang beriman, kalau merasa kita beriman, puasalah. Kayak awak ini nahan puasa, awak udah puasa nih, orang minum bandrek, awak belum. Orang udah tengok-tengok tadi pakai roti, sama abang keping di belah depan tuh, tengok sudah kayak makan. Awak tah kapan makan kopi, makan bandrek sama roti, tengok lagi yang merokok, makin-makin tak tahan. Tapi sabar, kalau tak begitu tak kaji tadi di ceramah nih. Nanti baru gibal 3 batang habis. Bapak dan Abang yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita untuk mengantar Ramadan tiba. Jangan susahkan dosa dan salah pernah dibuat, tapi senangkanlah langkah nak bertobat dan membersih badan dari kesalahan yang ada. Kalau udah pasang niat, insya Allah bismillah, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kalau sudah dapat nanti tenang, hati senang, walaupun tak punya uang. Tak punya uang aja senang, apalagi punya uang. Kalau udah senang hati, perasaan dan akal pikiran, datanglah rezeki itu. Kadang awak cari-cari tak datang dia, tak awak cari datang dia. Gitulah karena yang disebut dengan ridho Allah. Maka takwa inilah yang diharapkan. Puasa dapat membuat kita sadar agar kita menjadi
orang yang terjaga batinnya. Nah, terakhir itulah bang kenapa umur kita panjang. Apa sebab umur kita panjang? Dari puasa inilah menahan as-saumu itu al-man'u, menahan dia puasa tuh. Kita tahanlah selama umur kita berlalu-lalu. Cuman satu yang ditunggu Allah, mana setia kau cintai aku? Kau cintai aku atau ciptaanku dunia ini? Dunia itu ku berikan padamu agar terangkat derajatmu. Kapan kau budakkan dirimu dengan dunia itu? Maka buktikanlah kau mencintai aku. Muncullah kajian la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu aja lah kuncinya bang, tak ada yang lain. Tak perlu kita beli obat tidur, sekarang udah mahal. Satu pil itu udah hampir 550.000. Ya betul, hampir sama dengan sabu. Baik, terima kasih pada Allah. Mohon ampun pada sekali, minta maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bukan hanya untuk orang tua dan orang tua kami di rumah ini saja, tapi untuk orang tua kita semua. Masuk juga tadi dah kita bermohon bersama, dan orang-orang yang kita cinta telah pergi dari muka bumi ini. Semoga Allah tempatkan di tempat kasih sayangnya dan dapat menyaksikan kita. Pada Allah maafkan pada sekali, minta maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.